Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para dewan guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah bahwa di pagi hari yang sangat cerah ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas rutinitas yang telah diprogramkan oleh Yayasan Uswatun Hasanah, bahwa para yatim wajib hukumnya sebenarnya untuk mengikuti aktivitas dan rutinitas kegiatan yang sudah diprogramkan oleh yayasan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di sana Allah katakan, wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepatlah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Nah, kita bertanya, kenapa Allah tidak katakan wasari'u ila shalah? Cepat-cepatlah kamu melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kita tahu sholat bukan hanya barometer diterima atau tidaknya perbuatan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Sholat bukan hanya pembeda antara muslim dan kafir, tapi justru sholat itu memang menjadi ukuran banget, menjadi barometer banget, menjadi kriteria diterima atau tidaknya amal buat perbuatan kita di akhirat nanti. Awalu ma yuhasibu 'abdun fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dan utama dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Ketika salatnya itu tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat yang sudah digariskan, maka jangan harap perbuatan-perbuatan yang lain bisa Allah terima. Dan sholat itu sendiri bukan hanya itu, tapi apa, pembeda juga. Antara apa? Antara muslim dan kafir. Man tarakas sholata fahuwa kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan sholat atau siapa yang meninggalkan sholat, maka dialah kafir. Tapi sholat di sini yang dimaksud bukan hanya sholat sebagai formalitas semata, tapi apa? Tapi sholat yang mampu pula dijabarkan dalam kehidupan. Kalau sholat dimulai dengan apa? Sholat dimulai dengan takbir. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain semua kecil. Pantang kita untuk menyombongkan diri ketika kita sudah melaksanakan sholat. Kenapa? Karena yang besar hanya Allah. Jangankan kita yang belum masuk surga gitu loh. Iblis saja yang sudah masuk surga, ketika dia menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa yang terjadi? Allah usir. Allah usir. Kenapa? Allah nggak suka pada orang yang sombong.
Innallaha yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena apa yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ilmu yang kita punyai masih ada yang lebih tinggi dari ilmu kita. Kedudukan yang kita tempati masih jauh lebih tinggi dari kedudukan yang orang lain. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongi. Kenapa? Karena kesombongan hanya pakaian Allah. Hanya hak prerogatif Allah kesombongan itu. Makanya orang yang sombong pantas masuk surga, tidak pantas masuk surga, tidak pantas masuk surga. Kenapa? Karena iblis sendiri dari surga ketika sombong diusir, apalagi kita yang belum masuk surga, ya kan? Ya. Terus sholat itu diakhiri dengan apa? Dengan salam. Artinya apa? Artinya setelah kita melaksanakan sholat secara formil, kita pun harus menebarkan keselamatan, harus menebarkan kedamaian. Maka ada satu ungkapan gini, tidak dikatakan seorang mukmin, tidak dikatakan seorang muslim ketika tangan dan lisannya sangat-sangat mengganggu tetangga. Ini bahaya. Kalau usil bahaya. Maka ada satu kisah gitu. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat berkumpul, ya, terus Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan muflis? Ada salah seorang sahabat itu menjawab, wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan muflis adalah orang yang ketika itu berniaga, jangankan untungnya, modalnya pun habis. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan muflis adalah orang yang ketika itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah dan sebagainya, tapi justru pahala-pahala itu habis digerogoti oleh orang-orang yang pernah digibahin, oleh orang-orang yang pernah diomonginya, oleh orang-orang yang pernah difitnahnya dan sebagainya. Habis pahala-pahalanya. Yang lebih bahaya lagi, ketika pahalanya sudah habis, sementara masih banyak orang yang dijoliminya, masih banyak orang yang difitnahnya, masih banyak orang yang diomonginya, masih banyak orang yang dijelek-jelekinya, maka dosa-dosa orang-orang yang difitnahnya itu, orang-orang yang digibahinya itu ditanggung olehnya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min jahli. Ini sholat. Makanya kenapa Allah katakan, tapi kenapa Allah katakan bukan wasari'u ila sholah? Betapa pentingnya sholat itu sesungguhnya. Kenapa Allah tidak katakan seperti itu? Malah justru Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Karena hakikatnya semua manusia tidak ada yang tidak pernah punya salah. Semua manusia di dunia ini pasti punya salah, pasti keliru. Maka Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Kenapa? Ketika kita punya salah, baik kepada manusia maupun pada Allah, kita sering-sering bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Insya Allah, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, akan berlaku satu ungkapan, la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar yang digempur dengan istighfar. Bahkan ada satu ungkapan apa? Satu ungkapan,
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang bergelimang dosa dan noda, jangan, kata Allah, sekali-kali engkau putus asa dari rahmat. Kata Allah seperti itu, jangan engkau sekali-kali putus asa dari rahmatku. Kalian tahu nggak cerita tentang seorang yang membunuh sampai 100 orang? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Ketika orang membunuh zaman dahulu kala, orang membunuh 99 orang. Ketika dia mau tobat, apa kata dia nanya pada Ustadz, wahai Ustadz, saya telah membunuh 99 orang. Apakah tobat saya masih bisa diterima? Kata si Ustadz tadi, oh udah terlampau besar dosa kamu, maka nggak akan mungkin diampuni oleh Allah. Apa kata dia? Oh terlanjur, dibunuh satu lagi tuh orang. Akhirnya lengkap 100 orang. Terus dia jalan lagi menelusuri ingin taubat, bertanya pada seorang alim, wahai Pak Kiai, saya mau bertobat sementara saya sudah membunuh 100 orang, bisakah saya bertobat? Kata Pak Kiai, oh bisa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bisa, tapi dengan suatu syarat, kamu harus pindah dari kampung ini menuju kampung sana. Nah, dalam perjalanan meninggal, maka berebutlah di sana malaikat ajab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat ajab, oh ini hakku. Tapi kalau kata malaikat rahmat, ini bukan hakku. Ketika diukur, mana lebih dekat kemana? Kampung yang sebelumnya atau memang lebih mendekati kampung yang taubat? Akhirnya ketika diukur, lebih dekat kampung taubatnya, maka diampunilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.